Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 27 September 2025. Pekan biasa ke-25. Ofisi pekan pertama. Peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus,
Raja para gembala umat. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya, penuh sukacita, di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati, Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Mazmur 20. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Raja bergembira, atas penyelamatan-Mu ia bersuka cita. Keinginan hatinya telah Kau penuhi, permintaan doanya tidak Kau tolak. Sejak dahulu Kau kurniai dia berkat berlimpah. Di atas kepalanya Kau taruh mahkota emas murni. Hidup dimintanya Kau beri kepadanya, umur panjang untuk selamanya. Besarlah kemuliaannya berkat pertolongan-Mu. Keagungan dan semarak Kau anugerahkan kepadanya. Kau jadikan dia berkat untuk selamanya. Seri wajah-Mu membahagiakan dia. Sungguh Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia Allah yang maha tinggi ia tidak goyah. Bangkitlah ya Tuhan dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami akan bernyanyi dan bermada atas keperkasaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Mazmur 91. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan, memuji nama-Mu Allah yang maha tinggi, mewartakan kasih-Mu pagi hari, dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempu. Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu ya Tuhan, betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya, orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Sebab para musuhmu akan binasa, para penjahat kau cerai-beraikan. Tetapi aku kau jadikan kuat seperti banteng, dan kau urapi dengan minyak yang harum mewangi. Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan,
bertunas di pelataran rumah Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan tetap subur dan segar. Mereka mewartakan betapa adilah Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Bacaan dari kitab Nabi Mika, bab 1 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di ladang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya.
Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur lulukan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dan orang-orang yang berjalan lewat dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umat-Ku kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah Kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan ara, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-502. Maria, guru berdoa. Lihatlah bagaimana ia meminta kepada putranya di Kana, dan bagaimana ia mendesak dengan penuh keyakinan dan ketekunan, dan bagaimana ia berhasil. Belajarlah darinya. Artikel ke-503. Kesepian Bunda Maria, seorang diri. Dia menangis, ditinggalkan. Engkau dan aku harus menemani Bunda Allah dan menangis juga. Dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Yesus dipaku di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat.
Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah pembela kaum papa, Santo Vincentius Imamu, kau bina dalam kegiatan kerasulannya untuk menyelamatkan orang miskin dan mendidik para rohaniwan. Semoga kami dikobarkan dengan semangat yang sama, mencintai yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.